masuk ke tubuh, kadang tinggal di perut, membuat perut sakit, atau tinggal di jinnya tuh benar-benar hilang gitu. ya, insya Allah hilang, insya Allah hilang. Yang paling sulit mungkin apa aja sih mungkin ketika Ustadz meruqyah gitu? Yang sulit, yang agak lama reaksinya itu biasa jin sihir, jin kiriman. Itu bisa berapa lama tuh? Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Itu pun kadang lanjut ke tahap berikutnya, bisa 3 kali pertemuan biasanya. Jadi sampai pasien itu kita ruqyah tidak ada lagi reaksi. Jadi kalau misalkan hari ini bereaksi 2 jam, besok biasanya berkurang 1 jam, besok lagi tidak ada reaksi biasanya begitu. Itu tandanya udah. Reaksinya berbeda ya? Reaksinya ya beda-beda. Jadi ada yang muntah-muntah, ada yang kayak mbaknya ya? Saya juga pernah dulu sampai muntah. Iya. Berarti itu nempel ya kalau itu? Ya itu nempel masuk ke tubuh itu. Jadi masuk ke tubuh, kadang tinggal di perut, membuat perut sakit, atau tinggal di kepala, suka pusing jadinya, di kaki, Saya suka bersih berat. tadi Ustaz. Ibu insya Allah bersih. Apa sekarang yang dirasain mungkin tadi setelah ini? Rasanya kayak baru kerimbat. Ustadznya menjatuhkan kenceng banget. Kebetulan katanya Ustadz sebelah kiri atas itu tegang ya. Tapi mungkin juga karena depan komputer ya. Tapi nggak tahu, katanya biasanya tuh kalau suka ada yang nempel tuh begitu ya. Tapi aku sih ngerasa mudah-mudahan bukan ya. Iya insya Allah nggak ada, insya Allah bersih Ibu. Alhamdulillah. Nah, itu yang pentingnya. Jadi kalau ada yang itu yang mampir kali ya. Mungkin dari Bu Ani habis diberesin larinya ke sini ya Ustadz. Mungkin hanya jinnya cuma main aja, mungkin singgah aja. Dia pikir ada temennya ya. Iya. Singgah aja terus pergi lagi. Tante, tapi setelah diruqyah tadi kan sama juga diruqyah gitu. Untuk kedepannya mungkin lebih gimana sih mungkin? Aku berharap yang pengajian di rumah ini hidup lagi. Dulu suka ada Ustadz. Tapi emang udah lama sih semenjak COVID itu, sebelum COVID, jadi emang udah 5 tahun ya nggak banyak suara ngaji. Maksudnya pribadi sih ngaji ya, tapi kan individual, bukan yang digaungkan, bukan yang dijamaahkan. Karena kan doa berjamaah itu kalau 40 ya Ustadz ya, itu kan lebih baik gitu loh daripada sendirian. Tapi untungnya di sini para karyawan yang ada, yang bekerja di sini pada sholat sih. Alhamdulillah itu juga membantu ya. Ya itu sangat penting. Kalau saya ngeliat kan ciri-cirinya emang sih, kita mohon maaf namanya kita namain si Monyong gitu ya. Dia itu terakhir kan kelihatannya jadi kayak satpam rumah gitu. Adanya kan di luar daerah kan, di di jendela di luar atau di sini, karena kan kami nggak tinggal di sini kan, tinggalnya di situ gitu. Tapi kelihatannya emang tuh numpang ya Ustaz. Sepertinya itu cuman lewat aja, sepertinya singgah aja jinnya. Gitu ya. Iya, nggak sampai terus-terusan di sini begitu sepertinya. Mungkin nggak betah juga dia ya. Iya. Terus Sini. aku lagi pesen ini Ustaz, pohon bidara. Jadi belum datang. Jadi ada bidara Cina, bidara Arab. Katanya yang bagus bidara Arab. Aku juga nggak tahu yang kayak apa, yang Cina mana yang Arab, yang disuruh tanamnya nanti di pojok-pojok sini. Terus juga satu di tempat pusat listrik. Terus di depan sana. Jadi aku pesan 5 Ustaz. Itu benar ya, kalau bidara itu bisa menghalau gitu ya? Kalau selama saya di pondok sih, saya cuma dikasih tahunya cuma ayat-ayat Al-Quran aja. Kayak garam gitu, aku disuruh cari garam yang kasar di mana, kita yang tahu garam dapur udah halus semua ya. Di supermarket ini baca ayat kursus di. Jadi dari ayat-ayat Al-Masyurat itu udah cukup sebenarnya. Dari itu. Tapi kalau misalkan ibu mau itu juga boleh. Kan ikhtiar ya, ya. ikhtiar boleh. Apalagi kan aku suka pohon sebetulnya, dia udahlah nanam buat keindahan. Karena katanya itunya cantik, kecil-kecil kayak daun petai Cina gitu loh. Itu tadi juga karyawannya juga sempat diruqyah juga, mungkin itu kenapa? Menurut pengakuannya dulu di kampungnya kan perlu ilmu kebal, karena kan dia merantau. Terus juga waktu kecilnya, remajanya dia penari yang kuda lumping. Kuda lumping itu kan makan beling ya, yang pakai kesurupan gitu.
Tapi katanya dia udah pernah diruqyah. Ya mungkin karena pernah ada pengalaman kali ya. Jadi dia menyapa mungkin halo friend gitu. Tapi dia nggak apa-apa, tadi sehat. Pak Rodi nggak apa-apa kan Pak? Aman Bu. Aman, alhamdulillah. Sekarang udah lega nih ya tante ya, maksudnya sudah diruqyah. Iya, mungkin iya, gimana? Kalau ruqyah rumah tuh apa bedanya Ustaz? Ini kan kita ruqyah orang nih ya. Iya. Gimana? Cuma ada tambahan itu aja nanti pakai air. Pakai Jadi air. setelah ruqyah selesai kita ruqyah rumah. Oh, ruqyah rumah Ya, ya. ruqyah rumahnya nanti harus dibacakan juga. Ya walaupun tidak ada jin jahat, Kita insya Allah kan dengan nggak tahu. Al-Quran itu ada keberkahan. Jadi untuk menangkal juga, untuk menangkal, untuk mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah dengan Al-Quran itu. Makasih ya Ustaz Ismail. Saya sama-sama. Alhamdulillah. Om boleh dong ya. Om gimana Ya. tadi setelah diruqyah mungkin apa yang dirasain? Iya alhamdulillah ya, maksudnya saya sih positive thinking aja. Saya udah cerita banyak sama Ustadz juga bahwasanya yang begini-begini emang pasti ada kan, tadi kan juga sama saya bilang kan Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali tunduk sama Allah sendiri gitu, itu aja. Jadi ya kita ikut itu aja. Jadi semuanya tadi saya ngerasa nikmat aja. Ya kan emang pas dipijitnya baca nikmat ya kan. Pas baca Qurannya juga aku ikutin sebisa aku aja gitu. Ya nikmat ya, nikmat lah. Sangat nikmat ya. Maksudnya sama orang baik sama Ustadz kayak begini pasti ya kita kan melakukan sesuatu ini niatnya baik ya. Intinya ya ini rumah kita ya harus kita yang kendalikan sebenarnya untuk bisa benar gitu. Gitu. Oh berarti rencananya kata Bud mau diruqyah rumah. Iya, nanti Oh iya boleh. sebelum Iya. Sebelum Ustadz pulang. Iya. Nanti habis selesai. Iya apa? Biar tuntas ya. Tapi kalau yang Iya. manusianya siapa lagi yang harus diruqyah Ustaz? Yang merasa itu aja yang apa sih, merasa terganggu, Iya. Fajar termasuk terganggu ya. lihat penampakan, cuma untuk ngecek. Oh yang lihat penampakan tuh ini dua nih, bocah nih. Yang itu si kurus. Kalau ini Kurus. si gemuk. Yang gemuk gak mempan kayaknya nih. Dia soleh ya. Dia Soleh. apa lah kan. Makan mulu ya. Kapannya setannya makan mulu ya. Iya. Udah, Atau setan atau udah segen. atau Randy dulu baru Fajar. Fajar dulu. Iya. Bersihin aja kali yang ya, ruqyah kata dia. Iya ya Mbak. Di sini aja kali Mbak. Oke, 3, 2, 1, silakan. Jadi alhamdulillah tadi kami di rumah sudah dibenahi dan secara spiritual kami dianggap baik ya. Jadi emang itu yang numpang lewat mungkin ada yang ngirim tapi emang dia nggak nggak langsung masuk ya. Ada di luar dan satu pekerja kami di sini dulunya memang mantan itu apa kuda lumping di kampungnya. Jadi ya mungkin walaupun dia juga diruqyah tadi nggak apa-apa, mungkin dia nyari lagi tuan lamanya gitu loh supaya ketumpangan lagi mungkin gitu ya. Sudah keliling-keliling dan nanti rumahnya juga akan diruqyah gitu ya. Tinggal aku nyari pohon bidara. Kata di Shopee ada, tapi teman kenalan di IG, jadi dia pernah tinggal di Jepang, dia dari Jogja, dia bilang saya punya mertua di daerah Tangerang Selatan, nanti besok ini kalau nggak lusa akan dikirim ada 3 buah, tapi aku pernah 5 ya. Jadi di depan musola, apa di ujung ya, ujung situ 1, 2, 3 nih di sini nih tempat yang dia pernah muncul nih di apa tempat listrik sini 1, terus di depan kiri, depan kanan. Nah, jadi aku butuh 5. Mungkin juga nanti kalau ada di pot gitu ya di ruangan, tahu kan di samping tuh yang deket Shikigo 6 atau 7 ya, the more the merrier, makin banyak makin bagus. Jadi aku kepengen nanti mahasiswaku yang kesini bimbingan S2, S1 jangan ketakutan. Karena kita kalau bimbingan sampai malam ya, apalagi kalau mereka besok yang mau ujian dikejar tenggat gitu ya, mereka malah aku tawarin nginep kalau yang terlalu jauh, tapi belum ada yang nginep sih. Jangan sampai takut. Pemirsa, terima kasih banyak ya sudah hadir di rumah keluarga Ikang Fauzi. Aku Marisa Haq dan keluarga kami, mohon maaf jika ada yang kurang-kurang, agak mungkin lebay, tapi nggak lebay lah ya. Ini informasi karena pada dasarnya
Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah gitu ya. Tapi kan manusia tidak harus berkomunikasi sama jin. Selesai di Nabi Sulaiman itu, that's it. Kita nggak boleh. Jadi kalau memang ada yang punya ilmunya, kita kayak Ustadz Ismail kita panggil. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.